Halo, selamat siang. Ketemu lagi di diskusi sisi ke episode sekian sama gua sama Fari lagi. Sekarang kita lagi ngundang suatu agensi ya. Namanya Media apa sih sih? Mas. Mau disebut apa? Media. Media. Oke. Media boleh ya. Namanya Jurnal Beauty. Ramai banget nih. Ada 5 orang nih. Mungkin perkenalan dulu aja. Mulai dari siapa? Tuh yang bertiga tuh. Oke, nama gue Rizky Wasista di Jurnal Beauty sebagai copywriter-nya. Selanjutnya ada Gue sendiri Ramadan, gue sebagai bagian riset dan bantu-bantu copywriter juga. Halo, nama gue Tubagus Rafidiniman atau Iman TB. Saya sebagai Creative Director di Jurnal Beauty. Oke. Terus selanjutnya? Gue Devana Distira, gue di sini sebagai PR di Jurnal Beauty. Satu lagi yang cewek. Halo, nama aku Amira Amalia. Aku di sini jadi masih anak magang gitu di Jurnal Beauty. Oh, magang. Wah, keren. Boleh emang magangnya cewek ya. Dasar. Bisa magang-magangin orang ya. Waduh. Mungkin ceritain dulu aja Jurnal Beauty itu apa? Siapa yang mau ceritain? Oke, sedikit cerita dari Jurnal Beauty. Jadi sebenarnya Jurnal Beauty itu tuh awalnya dari tempat bercangkem, kalau misalnya Abudin tahu dan yang lainnya tahu. Jadi waktu itu kan hype namanya tempat bercakap kan. Terus kita bikin parodinya tempat bercangkem dan alhamdulillahnya antusias dari audiens juga cukup banyak ya. Followers kita juga naik signifikan dalam waktu dekat lah ibaratnya. Jadi kita punya audiens gitu. Terus setelah berjalannya waktu, pas kita lihat kayak tempat bercangkem ini formatnya sangat sempit banget, terus kayak nggak bisa inovasi karena formatnya benar-benar sempit banget, kayak satu scene terus dikasih voice over dan lain-lainnya. Terus abis itu sempat vakum tuh tempat bercangkem kayak lebih dari setahun lah. Terus kayak kita sayang nih, apa nih kira-kira yang inovasi apa yang bisa kita buat di tempat bercangkem. Terus kepikiran tuh apa ya kira-kira yang akun itu yang kira-kira client friendly lah atau apa sih sponsor friendly buat tap-in di akun kita. Jadi karena kita basicnya kita suka, gue sama Sista ini kan suka podcast kan, terus juga kayak suka kenal sama banyak orang, terus kenapa nggak kita bikin media aja. Terus dari situ udah dari tempat bercangkem kita transformasiin jadi Jurnal Beauty. Terus kenapa beauty? Soalnya ini sih dari situ kita kan juga, gue sama Sista sama semua timnya suka ini sih, maksudnya kita suka ya bener lah, itu bisa itu alasan sekian, tapi maksudnya dari media kita bisa kenal banyak orang juga kan. Terus juga kenapa beauty, soalnya formatnya luas, terus juga kita bisa inovasi, terus juga kita bisa mungkin mengenal beberapa influencer yang beauty atau beauty influencer kayak gitu sih. Bak ya kalau cowok-cowok ya. Iya, ada niat terselubung lain kayaknya dah. Kan ada ini yang kira. Ada satu main cewek. Ada satu yang cewek. Baru, jadi jangan dipercaya udah. Masih magang loh katanya. Masih magang, Kak. Itu lebih besar jauh ini kan akun-akun beauty itu lebih ke ngebahas brand-brand besar kan. Terus fashionnya juga fashion yang udah punya nama. Nah kita di sini kita pengen jadi platform buat ikut ngepromosin mereka, buat naikin value-value-nya mereka kayak gitu. Karena selama ini juga kita lihat kan ya brand-brand yang udah terkenal, yang baru muncul, brand lokal, mereka punya kualitas sebenarnya. Cuman kurang terekspos. Makanya kita di sini di Jurnal Beauty ada segmen juga yang ngebahas tentang itu kayak gitu. Oke. Itu jawaban diplomatis yang bagus. Jawaban diplomatis banget memang. Ya, tapi beneran begitu loh. Oke. Ini gue mau tahu awal mulanya kan tempat bercangkem nih. Tempat bercangkem gue lihat tuh emang growth-nya kan cepet banget. Kemarin gue lihat terakhir tuh udah 14.000 followers, dan gue lihat terakhir tuh di Jurnal Beauty nggak ada yang hasil tempat bercangkemnya tuh nggak lu hapus-hapusin, dan itu masih ada gitu.
Sebenarnya in the end tadi lo jelasin bahwasanya lo pivot ke beauty ini. Apa? Maksud gue alasan dasarnya, hal sederhananya apa bener tebakan gue lo suka cewek terus kebeneran anak magang cewek akhirnya lo pivot apa? Apa sih alasan dasarnya akhirnya lo bener-bener pivot? Apa memang tadi lo jelasin bahwasanya apa namanya marketnya sempit dan kawan-kawan seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya alasan awalnya itu ini sih inovasi. Maksudnya sebenarnya ini awalnya dari kita kan nyari kenapa kita bikin ini kan. Iya, betul. Sebenarnya alasan kenapanya itu adalah sebenarnya ini akun buat buat kita sama-sama belajar aja. Maksudnya ini kan karena formatnya lebih luas, terus kita di sini ibaratnya dari tagline-nya aja be better, be grateful kan. Yeah. Nah, visi misi kita itu maksudnya di sini kita pengen jadi lebih baik. Maksudnya kayak kita bukan kayak yang pro dalam copywriter atau kreatif segala macam. Di sini kita pengen ngulik diri kita sendiri aja. Maksudnya buat platform buat belajar buat kita juga. Jadi diharapkan kita bisa lebih baik juga. Kayak gitu. Menarik. Gue mau nambahin sih. Boleh. Jadi sebenarnya kalau tempat bercangkem kan lebih sempit banget ya, Bang. Jadi kayak kita ngelempar jokes, terus ada voice over-nya seperti itu. Terus emang terkendala sama konsep-konsep seperti itu aja. Sedangkan kalau di Jurnal Beauty ini kan kita membawahi 4 jenis topik yang bisa kita bahas. Yang pertama skincare, yang kedua makeup, yang ketiga lifestyle, yang keempat tuh bisa jadi public space segala macam. Jadi public space atau community seperti itu. Jadi di satu sisi juga selain untuk ranah kita untuk berkembang, itu juga udah bisa nge-reach link-link yang lain gitu loh, Bang. Jadi kayak bisa community lain atau kita bisa kenal banyak orang. Sebenarnya kayak gitu sih, karena basically kalau tempat bercangkem kan di Malang ya, dan lingkupnya skupnya kecil banget, dan alhamdulillah bisa dibilang kita udah bisa lah nge-reach Malang waktu itu. Nah, satu sisi juga Jurnal Beauty kan juga ini pindah ke Jakarta, jadi kita kayak lingkungan baru, jadi kita bisa beradaptasi juga seperti itu. Inovasi-inovasinya juga bakal lebih berkembang seperti itu sih, Bang, sebenarnya. Oke, betul. Bagus banget jawabannya ya, diplomatis sekali. Oke. Gue mau nanya ke Amira. Mir, lu kenapa mau gabung akhirnya sama cowok-cowok ini? Gue nanya aja, Mir. Kenapa mau join? Pertama, gue senang sih ngelihat dari akun Jurnal Beauty ini tuh kayak informatif juga gitu. Walaupun pas awal-awal gue mikir kayak, dibalik akun cewek ini tuh ternyata isinya cowok-cowok ya. Gue kaget juga sih awalnya pas tahu gitu kan. Tapi yang gue suka adalah walaupun mereka cowok, mereka tuh mau belajar gitu loh. Padahal kan maksudnya mereka nggak ngerti apa-apa tentang percewekan itu. Gue senangnya di situ sih, mereka mau belajar. Dan gue di sini juga pengen belajar gitu. Jadi gue masuk Jurnal Beauty ya, gue harapkan ya gue bisa belajar gitu dari kakak-kakak ini gitu. Waduh. Oke. Tambahan dikit, Bang ya, tambahan dikit. Jadi awalnya kenapa kita bersedia buat ngerekrut Mira ini? Sebenarnya Mira ini masih trial, Bang, sebulan kan. Nah, terus kadang itu kita dalam penentuan keputusan kita tuh kayak kita kan laki-laki semua nih. Sedangkan topik yang kita bahas kan perempuan banget nih, beauty kan, seperti itu. Nah, kadang kita butuh sentuhan-sentuhan perempuan lah, dan jelas banget, kelihatan banget bedanya di 3 minggu terakhir lah. Jadi banyak ngulik dari side perempuannya gitu. Jadi kita di sini juga nge-reach buat jadi capable kan, biar bisa informatif juga, biar nggak salah sasaran juga, seperti itu sih. Nah, kenapa kita nge-reach Mira? Karena gue yakin Mira juga bisa membawa kita yang semua laki-laki ini kita lebih berbaur lah setidaknya. Seperti itu sih, Bang. Gue mau nambahin dong. Boleh. Silakan. Soalnya kan Kalau tunjuk tangan apa BA? Kita lagi presentasi. Soalnya ini kenapa namanya? Karena kita cowok semua kan, kita kan sebagai cowok kan mata kan pasti tegang kan. Maksudnya kalau misalnya kita brainstorm, kalau misalnya nggak dikeluarin kan tegang tuh. Aduh, nih ada sosok cewek tuh buat buat nenangin, bikin relax. Jadi lemas gitu. Biar ngelemesin aja dari ketegangan yang brainstorm yang ini loh. Ya lu paham lah. Gue juga mau nambahin, kalau misalkan tadi
Kak Fahri bilang kita kan cowok semua terus nggak ngerti kan. Hmm. Sebenarnya kita sebelum transisi dari tempat bercangkem ke jurnal beauty itu persiapan kita tuh 3 bulan buat kita cari tahu dulu tentang beauty itu apa, makeup sendiri apa, skincare itu gimana, basic-basicnya apa aja. Nah kita tuh udah belajar dulu 3 bulan. Terus kita juga udah nanya ke teman kita yang expert kayak gitu. Jadi sebenarnya pun kita di sini juga ada expertise. Nah kayak gitu. Cuman itu masih di luar tim kita. Jadi sebenarnya kita pun sebelum jadi jurnal beauty ini kita emang udah mikir matang-matang dulu nih. Karena sebelumnya pun sebelum jadi jurnal beauty kita ada pertimbangan lain, ada pengen bikin ya? Iya ada bikin akun selain beauty kayak gitu. Cuman akhirnya keputusannya ke beauty ini kayak gitu. Sampai riset doang kan nggak sampai nyoba kan ya? Sampai riset. Udah sih beberapa. Saat itu pertimbangannya apa aja pilihannya? Kalau boleh tahu, selain Kemarin beauty. Kita udah kumpul sih Bang dari 3 bulan yang lalu kita udah mikirin. Itu dong ngomong anjing. 3 bulan sebelum launching. Nih, pokoknya sebelum 3 bulan launching ini kita udah mikirin kan kayak apa sih nih kira-kira mau dibikin konten apa nih. Nah, kemarin dari Sista ada masukan gua jadi akun psikologi. Nah, kalau dari gua sendiri nih kemarin dakwah. Iya, aku jadi aku tahu ya. Nah, karena kita punya beberapa pertimbangan dan satu lain hal, akhirnya kita memilih beauty ini jadi perubahan transisi dari pencakam itu tadi, Bang. Gitu. Yang punya ide pertama buat milih beauty siapa? Iman TB. Ya, kelihatan ini Bang lah. dasar Bang ini Tujuan lu gue tahu, Be. Kelihatan dari masker sama bajunya ya. Iya nih, matching nih, Bang. Mencolok. Baju-baju fuckboy, Bang. Enggak, maksudnya kan ini, Bang. Kalau gue kenapa beauty? Soalnya kan gue into lah sama fotografi gitu kan. Terus maksudnya wanita itu kan sebagai entitas yang bagus banget nih buat objek foto. Gitu. Oke, bisa aja dah. Gue mau nanya. Pokoknya kalau model. Biar tetap on record, gue mau nanya sebenarnya respon dari pasarnya ketika lo berubah dari yang tadinya tempat bercangkem, kan marketnya beda banget ya. Gue kalau tempat bercangkem, gue akan follow gitu. Ketika misalnya jadi jurnal beauty kan gue akan segmented banget ya. Gue mungkin nggak follow lagi gitu. Kalau dari lo sendiri, respon pasar sejauh ini gimana? Siapa yang jawab? PR-nya kayak Devanda. Siapa? Oke. Respon pasar ya Bang ya. Kalau menurut gue sih alhamdulillahnya di beberapa minggu terakhir sih udah bener-bener ini ya, udah bener-bener stuck ya. Maksudnya kayak awalnya kan kita di angka 20.000 something ya. Terus kita juga yakin bakal mengikis gitu ya. Dan ekspektasi kita sebenarnya tuh di bawah 10.000 Bang mengikisnya. Tapi alhamdulillahnya tuh kita masih stay lah di angka 10.000 which is itu kita masih bisa swipe up kan. Jadi masih aman lah buat tappingan masuk lah. Terus di satu sisi juga kita juga mempertahankan value kita gitu Bang. Jadi kayak benar-benar segala sesuatu yang kita lempar ke publik atau yang kita lempar jadi feeds kita, jadi konten kita tuh benar-benar kita diskusikan terlebih dahulu atau benar-benar kita tanya-tanya nih ke expertise kita. Karena di satu sisi juga kan kita mengacu pada perbeautyan nih. Kalau kita lihat channel-channel sebelah itu tuh kayak digandrungi atau di latar belakangi sama spesialis-spesialis kesehatan gitu Bang, spesialis-spesialis kecantikan. Jadi kayak nggak main-main lah soal beauty ini sebenarnya Bang, jujur aja ya. Nah itulah kenapa kita tadi yang Pak bilang tadi, kita 3 bulan terakhir tuh kita ngulik dulu, terus kita juga find expertise juga nggak cuma satu orang Bang, kita banyak orang juga. Terus jadi bener-bener konten ini kita matengin dulu biar nggak terjadi blunder kayak gitu. Nah terus masalah market tadi ya benar mengikis, tapi nggak sejauh ekspektasi kita. Dan alhamdulillah di minggu-minggu ini juga jatuhnya trafficnya growth-nya naik sih ya Be ya Sis ya. Iya. Mulai pelan-pelan naik lah, maksudnya dari tadinya turun
200, turun 50 tiap harinya, jadi naiknya naik 10, naik 15, naik 50 terakhir seperti itu sih, Bang. Jadi alhamdulillah udah mulai ketemulah ini. Pasarnya lah ya. Segmennya lah, pasar-pasarnya lah seperti itu sih. Oke, gimana? Ada yang mau nambahin? Ya, benar kayak yang Deva tadi bilang. Di awal tuh kita emang udah perkiraan nih, karena sesuai sama yang Afari tadi bilang kan beda banget nih pasarnya kan. Iya. Nah, kita udah perkirain ya ini bakal turun, tapi berapanya kan kita nggak tahu. Nah, kita tuh mikir malah bisa jadi turun sampai 10.000, yang mana mungkin kita sekarang bisa aja ada di 10.000 atau di bawah 10.000, tapi ternyata turunnya itu nggak sejauh itu. Dan menurut kita nih itu juga karena strategi juga sih, gimana, karena kan kita juga setelah turun cukup banyak tuh kita mikir, nah ini gimana sih buat cara kita bisa sustain di angka segitu. Kita udah cukup nih segini turun, ya udah selesai di sini, gimana caranya kita naik lagi. Nah, akhirnya ya udah kita brainstorm lagi segala macam, kita rapatin, kita meetingin, akhirnya sekarang udah ketemu nih polanya, konten-konten apa aja yang jadi konten organik kita, konten-konten apa aja yang harus kita keluarin, konten apa aja yang buat kita pertahanin followers yang lama kita. Jadi udah mulai inilah, udah mulai bertahan kayak gitu. Gue mau nambahin. Nah, karena kan followers kita kan tadinya followers Tempat Bercangkem, sama sekarang kita nyari pasar baru lagi kan. Iya. Nah, yang dari Sista tadi bilang kita berusaha nyari irisannya nih antara audiens lama sama audiens baru. Ternyata irisannya itu di komedi. Jadi sebenarnya Jurnal Beauty itu image yang pengen kita tampilin atau citra kita yang pengen kita tampilin ke audiens itu tuh kita kayak beauty tapi yang ada komedinya sedikit juga. Maksudnya karena itu emang irisan dari kita. Oke, berarti akan arahnya ke KKI ya? Waduh, jauh banget. KKI kan bisa jago make up. Iya. Beauty dan komedi dong. Beauty dan komedi. Komedi saya semua sepakat. Betul, KKI. Kalau bisa KKI nonton ini mungkin bisa kontak kita atau kita. Agree to disagree ya? Oke. Tahu. Gue mau nanya dong. Gue mau nanya. Kesulitan lu selama ini untuk nge-build media lu sendiri apa sejauh ini? Mulai dari yang awal lu bikin, yang gue tahu ya, lu kan sebelumnya pernah podcast, abis itu jadi Tempat Bercangkem. Terus sampai sekarang apa kesulitannya? Kalau menurut gue kesulitannya ini sih kesulitannya itu ini gue lupa. Yaudah gue ya. Pertama kan kita emang awalnya Tempat Bercangkem dan itu formatnya udah template banget lah ya. Bikin script, take footage, selesai, editing. Nah, kalau untuk ini sama kayak tadi, kita kendala karena kita cowok-cowok semua awalnya. Kita kendala di pengetahuan kita soal perbeautyan ini. Makanya 3 bulan awal itu kita udah belajar, udah cerita segala macam, dan ternyata itu pun masih belum cukup setelah kita ngobrol lagi sama expertise kayak gitu. Jadi kendalanya makanya di awal-awal konten kita tuh masih banyak yang belum kebentuk, masih banyak yang belum ketemu formulanya, formatnya segala macam. Iya. Dan kita pun kan di sini juga pengen ngebahas yang soal tadi, yang fashion, soal apa yang underrated lah. Makanya di sini buat kita pertahanin flow-nya untuk bikin bikin roots kita tuh kuat di situ, itu juga lumayan susah tuh. Karena kan sebelumnya followers kita juga bercanda-bercanda kan, nyarinya yang bercanda. Nah di sini kita nyarinya yang lu tertarik sama beauty dan bercandanya minim, itu juga rada susah. Jadi buat ngolah konten, nemuin formulanya tuh sebenarnya bukan lumayan lagi sih, susah sih sebenarnya di situ. Sama ini nambahin susah karena kita bikin media beauty dan buat ngakuisisi audiens sekarang ini lebih susah sih dibanding Tempat Bercangkem, soalnya kayaknya semua orang itu bisa kena
mayoritas itu lebih gampang kena receh dibanding kayak yang lebih berbobot gitu. Jadi buat ngakuisisi orang buat nge-follow itu kayak lebih susah gitu. Tapi sekalinya orang nge-follow itu lebih value gitu. Maksudnya ya niche banget. Kita niche banget lah ibaratnya. Buat ngakuisisi rada susah. Ini menarik banget menurut gue. Pandangan lu sekarang kan udah lumayan followers lu udah 14.000. Udah ada endorse belum pertanyaan gue? Ya, untuk sebenarnya kemarin udah ada tawaran endorse dari kayak webinar gitu ya. Iya. Webinar. Cuman kalau kita balik lagi ke yang pengen kita tunjukin kan value-nya. Iya. Nah, menurut kita kita tuh masih belum sesuai lah value-nya mereka sama kita. Bukannya kita nolak. Jadi kita ngejaga juga konten-konten yang kita keluarin untuk ngejaga apa ya namanya value lagi baik tadi ya roots-nya itu. Oke. Ya jadi Oke. Masalah endorse kayak gitu, paid promote ya uang siapa yang nggak butuh uang ya kan. Cuma balik lagi kita di sini ngerasa kita belum kuat, kita belum cukup ngebagiin value sesuai yang kita mau. Jadi kita nggak mau ngambil uang sebelum kita ada di titik itu kayak gitu. Ini pertanyaan yang masih sangkut pautnya sama itu. In the end, gue percaya dengan growth lu yang sekarang lu akan punya endorse nih. Katakanlah lu punya endorse. Menurut gue endorse kan harus nyobain nih. Kalau gue lihat pilihan lu antara lu mau jadi KKI atau lu mau jadi kayak Keanu. Maksud gue kayak Keanu yang kan lu bilang tadi beauty dan komedi kan ya. Cuman apa lu mau manfaatkan Amira ini untuk menjadi talentnya? Oke, gue nambahin. Gue dulu. Gimana? Jadi tuh kita itu bekerja itu konsepnya adalah people power, Bang. Jadi kalau lo tahu ya. Jadi sebenarnya kita tuh punya banyak talent lah. Kita punya banyak talent, kita punya banyak kontributor gitu, Bang. Jadi Amira di sini tuh hanya internal kita aja, dapur kita aja. Tapi di satu sisi juga dia juga bisa juga jadi talent gitu kan. Cuma kembali lagi kita memanfaatkan kontributor kita. Seperti itu sih. Karena emang pada dasarnya bukan kita yang turun, tapi kita yang mengolah gitu, Bang. Oke. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan kita juga alhamdulillah udah punya kantor juga. Kita juga udah punya kantor juga. Alhamdulillah gear kita juga lumayan lah, bisa dibilang lumayan ya, walaupun followers kita 14.000 lah ya. Tapi insya Allah kalau menurut... Apa merendah sih? Aku bingung. Ini namanya diplomatis, Mbak. Ya? Nah, dari situ, kita yakin, kita pede lah kalau kita tuh bisa promising lah ke klien. Seperti itu sih sebenarnya. Makanya bener kayak Sista bilang yang baru di angka segini kita udah terima webinar seperti itu, ya kalau menurut gue jangan dulu, karena emang roots kita belum ketemu, Bang, jujur aja ya. Dan takutnya followers lain juga, misalnya anggapan followers lain juga beda kan, seperti itu. Betul. Karena emang nggak bisa ditebak kan. Kayak gitu sih, kita masih di tahap transisi lah, seperti itulah, untuk di titik itu. Kayak gitu sih. Terus tambahan juga, kalau soal, karena kita kan pengen larinya ke komedi. Tadi pilihannya kalau nggak kayak Keanu. Iya. Nah, di sini komedi kita, karena komedi kan nggak sesempit itu, nggak cuman, apalagi soal beauty kan, kita bisa mainin macem-macem nih di sini, apalagi ada Aak yang lucu banget. Sama dibantu kita sih. Nah, di sini yang kita mainin tuh di situnya. Jadi kita sih pengennya kita ngebuka format baru nih untuk komedi di perbeautyan. Kayak yang sebelumnya kan di tempat bercangkem juga. Sebenarnya itu karena kita ngelihat, tempat bercakap nih serius terus nih. Dan kita yang suka bercanda-bercanda, cobalah akhirnya bikin yang komedi. Dan ternyata komedi diterima sama banyak orang. Dan konon katanya kan emang komedi tuh relate banget sama semua orang kan. Dan bisa diterima sama orang ya. Jadi sekarang juga kita masih coba bikin formula gimana masukin komedi di perbeautyan ini. Gitu. Soal talent gimana, Be? Talent? Iya. Nanti di akhir kita pakai siapa? Talent-talentnya semuanya ini ya, cabai-cabainya TB ya? Iya. Siapa? Sis, bahasanya bukan make tapi memanfaatkan. Oh iya, bener. Tapi ini Sista emang suka kasar bahasanya.
Emang. Jadi talentnya kita nih nanti misalkan udah masuk endorse, itu kan kita juga hitungannya ada biaya produksi kan. Nah di situ lah kita nggak mungkin dong kita untuk wah uang nih sayang kalau misalkan kita bayar talent, kita aja yang ini kayak gitu. Kita ngeliat juga value yang pengen diangkat sama brandnya ini apa. Kalau misalkan masih bisa kita yang pakai ya kita. Cuman kalau misalkan value yang pengen diangkat brand itu di luar kemampuan kita ya kita nge-hire orang untuk jadi talent kayak gitu. Oh, maksud talent tuh agency. Iya, Kontributor. kontributor ya itu. Oke. Kalau sejauh ini pencapaiannya udah apaan aja? Pencapaian apa nih? Dari Jurnal Beauty yang ya menurut lo aja pencapaian apa yang udah reach? Pencapaian Sista udah jadi lebih dekat sama Cut Vira. Internal banget tapi itu ya. Tahu kan. Penonton gua Kalau di sensor ya tadi ya. Gila banget. Parah lu. Ipang nonton. Iri sih lu, Be. Iri kan lu. Sista rumahnya di Depok. Ipang kalau nyampe. Oke, back to topic. Apa tadi gimana pertanyaannya? Sorry. Pencapaian yang udah lu dapat. Deva nih. Bisa jawab lu, Be? Itu aja ya. Dev. Pencapaian ya, bicara pencapaian. Sebenarnya sih kalau bicara pencapaian sebenarnya belum ya Bang ya. Karena di sini kita masih di tahap belum di tahap menuai gitu loh Bang. Belum di tahap menuai hasil lah. Kita masih di tahap berkembang seperti itu sih. Ya paling ya yang bisa kita reach, maksudnya yang bisa kita achieve ya paling ya kemampuan internal kita aja. Kayak semisal nih ya benar-benar seminggu terakhir ini tuh kita ketemu formulanya gitu loh Bang. Kayak misalnya gue di PR, gue ngelakuin segmen liputan dan itu cocok banget sama gue. Terus Sista dengan kemampuan copywriter-nya, dia ada segmen namanya The Letter to My Younger Self dan itu bener-bener Sista banget gitu loh Bang. Nanti bisa dibaca deh di Instagram kita ya. Jadi kayak bener-bener sepassion lah sama segmen itu. Ak juga dan TB juga. Apalagi Mira yang anak trial kan. Jadi kita bener-bener bekerja sesuai hati kita sih sebenarnya itu. Sementara itu sih yang bisa kita raih ya. Maksudnya itu yang bisa anggap kita hasil, yang bisa dianggap hasil lah seperti itu. Tapi kalau dari segi tadi yang Abang bilang endorse atau misalnya link-link seperti itu, link atau community control misalnya yang kita temuin itu sih masih belum sih Bang, karena kan emang terkikis sama corona ini kan Bang ya. Jadi emang untuk berhubungan sama pihak luar tuh masih agak sulit. Cuma untuk konten, untuk segala macam, terus penemuan roots itu by doing tuh alhamdulillah growth sih Bang, maksudnya meningkat sih. Ada tambahan? Mir, gue mau nanya dong. Lo sebagai satu-satunya cewek di antara ini gimana rasanya, Mir? Udah 3 minggu kan pasti kan disuruh-suruh mulu nih sama abang-abang lo nih. Enggak kok, enggak. Oh, enggak. Enggak sih. Malah apa ya? Enak sih kayak gimana ya? Kayak dapet Gak usah jawab enak-enaknya lo dan selesai. Mukanya berubah. Kayak dapet pandangan tentang dunia cewek dari cowok juga. Misalnya kan penasaran juga kan, misalnya pemikiran cowok tentang dunia cewek itu gimana sih gitu. Terus belajar banyak sih dari KTB, dari Kak Sista, Kak Deva tuh belajar juga sih banyak. Kayak Kak Deva gimana caranya nge-reach orang, dari Kak Sista sama Kak gimana caranya menulis caption, dari KTB juga banyak belajar kayak tentang desain gitu. Nggak ngerasa aneh sih, paling pas ketemu pertama aja kayak canggung-canggung, tapi ya cuma sebentar abis itu ngalir aja sih gitu. Kalau TB mah udah jago buat nyaman orang ya, Be ya? Iya. Udah pro player dia, Bang. Global. Anjir, tetap global dia loh. No comment. Iya. Cuy, Terus target jangka pendek dan jangka panjang lu apa nih buat Jurnal Beauty nih? Untuk jangka pendek sih sekarang kita targetnya kita bisa ngehasilin konten-konten yang bervalue tadi, dan formula yang baru kita temuin ini kita bisa jalanin dengan dengan sebaik-baiknya lah. Jadi itu target jangka pendek ya. Jangka panjangnya. Jangka panjangnya kita pengen naik haji sih. Gitu.
Amin. Amin. Semuanya benar aja kan? Iya. Amin. Jadi emang visi kita juga memajukan sepak bola Indonesia, Bang. Gak ada nyambung-nyambungnya dong. PSSI. Itu PSSI. Bukan bola dong. Oh ya, visi kita juga jangka panjang kita tuh pengen Jurnal Beauty ini jadi platform buat brand-brand lokal atau UMKM di dunia perbeautyan ini untuk memasarkan atau meningkatkan value mereka. Jadi emang rencananya kita juga pengen bikin kayak semacam agensi gitulah buat ngebantu mereka. Jadi kita nanti akan nyediain bisa bikin iklan di kita, bisa foto produk, terus bisa juga pokoknya meningkatkan value brand mereka lah. Terus kita juga rencananya mau juga lari ke YouTube. Iya. Karena kita lihat di YouTube pasarnya gede juga kan nih, kayak abang-abang ini kan bikin YouTube akhirnya karena mengincar cuan. Iya nggak? Benar. Jangan jujur banget dong. Kita bilang kita menyalurkan ide kreatif gitu. Oh gitu ya. Ya, kita juga sebenarnya bukan ngincar cuan sih di situ, kita emang pengen ini aja, produksi aja, cuan mah belakangan lah. Ya lah, bro. Oke. Sebenarnya simpelnya gini sih, Bang. Gue nambahin ya. Sebenarnya simpelnya gini sih, kayak kita kan Jurnal Beauty ini medianya juga berkembang kan. Sedangkan brand-brand yang menurut Sista bilang tadi UMKM kecil atau brand-brand underrated tapi bagus banget. Nah, itu tuh juga sama-sama berkembang, Bang. Jadi di sini kita memfasilitasi aja sebenarnya. Jadi sama-sama lah punya timbal balik. Seperti itu sih sebenarnya. Ini pertanyaan yang hampir mau terakhir. Pesan sekaligus lu promo buat orang-orang yang mau mulai istilahnya memulai sebuah media, atau lu mau mulai istilahnya memulai hal-hal baru kayak lu dengan pivot lu dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kalau kata UMKM yang yang baru banget nih, Tokopedia, mulai aja dulu sih. UMKM yang baru banget tuh. UMKM ya? Emang Tembe lucu banget kan orangnya, bisa kita lihat kan. Nah, untuk media-media yang baru, ini sebenarnya kita kapasitas kita kayaknya masih kurang buat ngasih tahu ke mereka caranya gimana. Cuman ya sebisa mungkin tekanin dulu atau kuatin dulu value yang pengen diangkat apa. Jadi nanti di tengah jalan nggak akan belok-belok, tetap di jalur lu itu sendiri kayak gitu. Dan untuk yang masih takut modalnya nggak ada atau itu gimana, tenang aja, ada TB yang bisa modalin kalian. Kalau jawaban seriusnya ya mulai sih. Soalnya kita nggak pernah tahu, kayak kemarin yang tempat bersama aja kita nggak tahu kayak gitu. Intinya mulai sih. Iya. Dan kalau kalian nggak pernah mulai, ya kalian juga nggak akan tahu gimana respon masyarakat terhadap konten kalian. Tumben nih bisa jawab serius nih. Mantap. Kita mah bercanda ini doang, kita sebenarnya orang serius banget ini. Bohong. Ak, lu mau ngomong nggak, Ak? Enggak, Bang, gua lagi puasa. Nggak ada hubungan Anda, Ak. Ini kan kalau ngomong mulu. Ngeluh. Bukan ngeluh, Bang. Ini berarti sebagainya disebutnya apa? Media agensi atau media apa? Media beauty. Media beauty lifestyle. Oke. Sekalian dong sekarang terakhir, lo promoin dulu Jurnal Beauty ini buat subscriber kita yang lumayan sekarang bertingkatnya. Ternyata ada berapa itu kok YouTube. Oh gitu ya? Ya buat subscribernya abang-abang ini berdua. Salah harusnya. Bukan lu yang promo, gue yang promo harusnya. Ayo kita numpang ya, sorry. Ayo kita numpang ya. Jangan lupa ya. Jadi interview ini buat manjat. Ya jelas lah. Jelas. Udah silakan Bang kalau mau promo. Enggak. Lanjut lo. Lanjut Bang, kalau mau promo nggak apa-apa. Enggak, gue mau ngomongin aja dah.
Gue dapat 1 poin nih. Apa? 1 poin. Kalau lu mau dapetin sesuatu, gunakanlah cara elegan ya. Kayak Sista, mau deket sama Cut Vira, harus buat jurnal beauty dulu. Betul? Disensor ya, Bang. Itu disensor, jangan lupa. Aduh, disamperin nanti. Pindah rumah. Oke, Ya, makasih ya buat Aak, TB, Sista, Amira, Deva semuanya. Thank you, Bang. Juga buat ngobrol-ngobrolnya. Sorry kalau dari kita berdua ada salah kata. Jangan lupa like, comment, subscribe biar kayak YouTuber lain. Ya, Sama numpang promote ya di jurnal beauty ya. Thank you semuanya. Thank you. Oke.